Sahabat tangguh, bukan hanya dia yang kekurangan materi ataupun kekurangan fisik. Acara Pantang Ngemis adalah acara yang menguak sisi lain kehidupan mereka tentang kejujurannya, keikhlasannya, serta ketabahannya dalam menjalani hidup. Sekarang Z dan tim sedang berada di daerah Cikarang. Kali ini sosok tangguh kita bernama Kakek Hadi, berusia sekitar 70-an tahun, dan Kakek Hadi adalah seorang penjual bakso tusuk. Seperti apakah sosok Kakek Hadi? Ikuti terus Pantang Ngemis. Sahabat tangguh, Kakek Hadinya sudah datang. Bisa dilihat tadi sepertinya kakinya agak sedikit pincang ya, dan menggunakan gerobak jualannya. Sudah tua sekali ya. Nanti kita coba akan kulik sedikit kehidupan dari Kakek Hadi seperti apa. Kita langsung masuk ke challenge kita yang pertama. Tetap di Pantang Ngemis. Pak, numpang duduk, Pak. Duduk, duduk. Aduh. Maaf ya, Pak ya. Ayo. Aduh. Aduh. Dengan keadaan fisik yang tidak sempurna, apakah Kakek Hadi mempunyai kepedulian tinggi terhadap agent kita? Kita segera lihat. Bapak duduk di mana, Pak? Ya Kasihan. biarin bangun berdiri aja. Aduh. Maaf, Pak, maaf. Iya nggak apa-apa. Maaf, Bang aja, Bang. Sakit banget. Jualan sendiri, Pak. Ambil lagi Oh. dari ada bosnya. Emang Bapak tinggal di mana, Pak? Di sana tuh Jalan Swadaya sama anak sama adik. Emang istrinya? Istrinya nggak kan ikut? udah bercerai lah. Ditinggal aja saya, bapak mama istri. Sudah lama, Pak, ditinggal istri. 29 tahun. Wah. Dari semenjak anak orok aja. Emang punya anak berapa, Pak? Punya anak dua, umur yang satu 30, yang satu lagi 33 kakaknya. Yang udah punya suami semua. Oh, udah menikah, udah Iya, pada tapi berkeluarga punya semua. suami juga yang satu udah nggak benar. Maksudnya sudah cerai gitu ya, Pak? Iya, Berarti anak-anaknya tinggal sama Bapak sama bersama-sama. iya sama ibunya. Saya juga tadinya bekerja, Pak. Iya, Saya itu keserempet mobil. Setelah itu kaki saya ini nggak bisa bergerak. Setelah saya udah nggak bisa kerja lagi, akhirnya istri saya meninggalkan saya, Pak. Saya harus ngurus anak sendiri. Aduh, pusing, Pak. Kalau nggak kuat, Pak, bisa-bisa kita. Kalau lagi sendiri itu lihat anak-anak sedih. kalau nggak ada anak mah anak itu udah pasti sedih aja deh. Iya, ya. Sekolah kan nggak namanya kalau begini sekolah nggak punya uang. Bebannya berat sekali, Pak. Ya yang udah mah udahlah, dan pokoknya kita menanginya pikiran kita sama ada satu nasi. Iya. Ya pokoknya yang penting usah sembuh. Emang tadinya sembuh kita harus sembuh lagi. Ya. Kalau udah sembuh ya kita ada kerjaan kita kerja lagi. Gitu aja dah doanya. Iya, Pak. Doain aja. Iya. Kok saya pikir kok cobaan ini berat sekali gitu. Ya emang Iya. ya sama sama bapak dulu itulah.
Emang dulu Bapak waktu pertama-tama jualan cilok gimana caranya Pak? Ya itu pertama-tama kan udah nggak ada kerjaan, nggak bisa kemana-mana. Iya. Ada yang nawarin ini ya Bapak jualan. Oh gitu. Saya mau jualan cilok seperti Bapak ini gitu. Tapi kalau udah gak seperti biasa mau nih kerja. Ya kalau Bapak mau ngedoain biar cepat sembuh, biar seperti biasa lagi. Nah kalau udah seperti biasa, bisa ikhtiar nyari kerja. Ya ada yang manggil kita kerja. Iya. Oh, benar-benar saya salut sama Bapak. Makasih ya Pak ya, sudah menguatkan saya gitu. Makasih atas saran-saran Bapak sama saya Pak. Iya. Maaf ya Pak ya, pamit Pak. Ya, bisa nggak jalan? Iya nih Pak. Bentar ya Pak, maaf Pak. Bapak tuh kemarin dikit. Iya. Nah itu. Terus Aduh, duduk aja dulu lah. udah lah, nggak apa-apa Pak. Kuat nggak jalannya? Kuat Pak. Hati-hati di jalan nanti ya. Makasih ya Pak ya. Iya. Hati-hati di jalan biar selamat lah. Iya, semoga lancar dulu. Iya, Jualannya ya Pak ya. Iya. Ya sahabat tangguh, walaupun kondisi fisik dari kakek Hadi tidak begitu sempurna, kakek Hadi orang yang peduli, orang yang jujur dan sabar walaupun dengan kondisi fisik yang sedang sakit. Berarti challenge kita tentang kepedulian berhasil. Sahabat tangguh, agent kita yang selanjutnya sudah datang. Kali ini agent kita akan bertugas untuk menguji apakah kakek Hadi mau diajak mengemis atau tidak. Kita akan lihat segera reaksi. Itu ya. Pak jual apa? Jual cilok. Cilok. Iya. Boleh pesen Pak? Boleh. Udah lama dagang gini, Pak? Ya, Dagang begini udah lama. 1 tahun lah. Penghasilannya gimana, Pak? Ya kalau jalan alhamdulillah kalau habis ya kita dapat kelebihannya 30.000. Oh, cuman 30.000. Iya. Kelebihannya kalau lagi habis, kalau enggak paling 20.000, 15.000. Ini mohon maaf Rokok nih, dah. Pak. Iya. Itu apa namanya? Kaki memang udah lama begitu. Dari kecil, dari umur 5 tahun. Dari umur 5 tahun. Iya. Kalau memang Bapak mau nih. Ini mohon maaf nih, Pak. Iya. Boleh titip bentar? Oh iya. Pegel, Pak. Berdiri. Pegel. Awas diri Titip jatuh. bentar, Pak. Tuh, jatuh. Aduh. Ini hasil ngemis saya nih, Pak. Ya, Masih ada yang lain. Alhamdulillah. Ini mohon maaf nih, Pak. Pegel Iya, saya. nggak apa-apa, tenang aja. Tuh, pegel, Pak, kaki saya. Pak Subed. Saya nyari duitnya begini, Pak. Kalau Bapak mau, Bapak bisa ngikut kayak saya, ngemis. Lumayan, Pak, hasilnya. Ya lumayan melihat Bapak jualan begini lah. Ini baru setengah hari nih, Pak, saya nih, Pak. Aslinya saya juga punya HP, Pak, tuh. Iya. Cuman kalau nggak kayak gini saya nggak dapat duit. Lah kalau Bapak mau nih ikut ngemis bareng saya. Nah, Bapak bisa tanggung jawab nggak Pak? ya, kemana ya? Bapak mah
Cuman kalau nggak kayak gini saya nggak dapat duit. Lah kalau bapak mau nih ikut ngemis bareng saya. Ya nggak mau, bapak ngebiarin jualan begini, dorong begini juga lah. Dia kata untungnya 10.000, kata 5.000, lebih bapak jualan bakso begini lah. Lah memangnya cukup itu Pak? Ya Segitu? alhamdulillah. Ya kalau bapak mau sih. Iya, iya. Jadi cuman ngasih saran doang. Ngemis lebih mending. Ya, Bapak emang nggak ya. capek duduk di lampu merah doang. Ntar pulang dia dianterin. Terima kasih. Nah, bapak bukannya kaina pekerjaan, bukan. Maaf-maaf aja bapak. Sebenarnya sih sayang sih Pak. Ya macam tadi, mohon maaf. Iya. Jadi yang sehat aja cuman pura-pura buntung. Dapat duitnya alhamdulillah Pak banyak. Ya kalau bisa sih janganlah, kalau bisa. Maaf-maaf aja lah. Benar nggak mau Bapak? Benernya mau, bener mau. Ini tadi berapa Pak? Udah. Pak makasih ya Pak. Ya, Jadi mau pulang dulu. Bukannya nolak, maaf aja nih ya. Iya nggak apa-apa Pak. Jadi gini Pak. Iya. Kita memang perlu berbagai macam hal. Kita perlu uang, kita perlu makan, kita juga perlu apapun yang kita butuhkan. Tapi satu, kita perlu Allah. Itu yang tadi kakek sebut, dan itu jadi pedoman kakek, sehingga kakek tidak mau diajak untuk mengemis. Berarti jalan kita tentang mengemis berhasil. Bakso Pak? Ada. Kamu orang Pak? Berapaan sih? 1.000. Yang goceng dah Pak? Jujur adalah ujian saat ini untuk kakek Hadi. Apakah kakek Hadi dapat melewatinya? Kita akan lihat. Pak duduk. Iya. Mau duduk aja Bapak? Udah biarin bapak Udah, berdiri. Bapak Iya. duduk. Nggak apa-apa. Masih Bapak Audi duduk, ini duduk. ah. Enggak, Mau yang enggak. jajan udah di Wah, berdiri. elah. Maaf nih bapak duduknya. Iya. Oke. Ambil di mana Pak? Ambil dari Kampung Baru. Tapi bapak mah di Oh, ini Kampung sih. Baru. Iya, di antar gitu ke rumah. Rumah Bapak di mana? Itu belah sana tuh. Tuh yang ada mobil lewat dikit ya, ada gang di Oh. jalan Tuadaya. Iya. Nih Bapak kalau jualan cilok untungnya berapa emang sehari? Ya kalau habis ya 100, berarti 100.000. Nah, Paling dapat 30.000 kalau habis. oh berarti aku habis modal Iya. 70.000. Iya, Itu isi berapa cilok? 100 semuanya sama tahu. Oh, jadi Bapak keuntungannya itu 300 perak ya? Iya. 300 perak. Oh, berarti ngambil di orang. Iya, ngambil Tapi di ini punya Bapak sendiri? Gerobak dari dia semua. Oh, dari dia Iya, semua. bumbu-bumbu dari dia semua. Bahkan udah bilang, Bang, bapak mau dorong. Gini Pak, Bapak kan nih untungnya 300 perak ya? Iya. Kalau Bapak, saya nih punya pemasok gini juga Pak, bakso juga. Kalau Bapak mau ngambil pasokan dari saya, Iya. beda. 300 aja, Bapak ambil 700. Orang sini kok banyak yang pada ngambil, tapi saya nggak bisa bilangin. Pak, ini nih saya nyobain ya Pak ya, Iya. jujur nih, ini agak lendir. Gimana ya, kalau misalkan kelamaan kan ini kan Pak nih, basi ya? Iya, emang juga kalau nggak itu masih. Kalau di bakso di saya itu kan kenyal. Iya. Kenyalnya itu dagingnya tuh kerasa Pak, kayak bakso-bakso yang kata mahal-mahal itu yang 15 ribuan. Iya. Jadi pas digigitnya itu kerasa. Jadi dagingnya benar-benar kerasa. Ini mah kebanyakan sagu. Kalau di saya, Iya. baksonya itu dagingnya
bukan ayam. Tapi namanya bakso ayam juga. Bakso ayam. Tapi Bapak jangan bilang. Pakai bakso tikus. Aduh. Yang bikin kenyalnya itu tuh pakai formalin. Sekarang Pak nih Bapak nih bisa buat berobat, bisa buat cucu. Bapak untung 300 perak buat mana? Kalau apa sih banyak. Segitu juga udah cukup, alhamdulillah. Saya mah Pak, ini bukannya apa ya? Bakso saya lebih enak. Rasa ayam kayak ayam gitu tuh. Tapi enak daging bukan ayam. Nanti orang-orang nggak bakalan tahu itu bakso. Itu. Terima kasih, Dah. Terima kasih. Terima kasih, Dah. Tawarannya. Untungnya gede. Biar gede-gede biar. Takut dong. Kalau takut-takut mas sekarang hidup susah. Kita udah susah makin susah. Bang. Mendingan takut daripada takutnya ya memang yang berwajib gitu. Saya udah 5 tahun Pak. Bapak baru setahun kan? Bapak berhenti ini aja sama saya Bang. Terima kasih, Dah, tawarannya. Beneran nggak mau nih? Gue nggak mau nih. Takut. Untungnya gede. Ya, biar lebih gede biar mendingan yang kecil lah. Ini berapa tadi gocengnya? Iya. Terima kasih ya tawarannya. Mau nggak? Nggak mau, terima kasih dah tawarannya. Nggak kenapa? Takut kalau udah tua ya. Kasih saran aja. Bapak diajak saya biar kayak saya, bapaknya nggak mau. Terima kasih ya, terima kasih. Ya udah ya. Udah. Ya kembalinya. Kembaliannya. Ya udah. Ya sahabat tangguh, lebih baik untung sedikit tapi hasil kejujuran daripada untungnya banyak tapi hasil yang tidak halal alias bohong. Jadi kakek Hadi sangat memegang prinsip bahwa kejujuran akan membawakan keberkahan bagi keluarganya. Jadi sahabat tangguh, challenge kita tentang kejujuran berhasil. Pak, ini Pak, Bapak yang suka jualan di sini kan? Yang suka jualan di sini? Iya. Kesabaran adalah ujian terakhir untuk kakek Hadi di program Pantang Ngemis kita kali ini. Seperti apa reaksinya? Kita segera lihat. Tapi Boleh Bapak cobain nggak? Soalnya anak saya tuh sampai boros banget. Sampai ngambilin uang ibunya cuma buat beliin gini doang. masa Iya, saya boleh cobain nggak satu? ini apanya nih? Tinggal baksonya aja ini. Yang tusuk-tusuk itu, Iya ini. Tuh. Doyan kan ini? satu aja satu. Oh satu. Sekarang soalnya anak saya sampai sakit, Pak. Ini bahan-bahannya apaan sih, Pak? Ya Bapak mah ini sih apa dibawain gitu Dibawain sama siapa, Pak? sama bos. Bapak pakai apaan nih, Pak? Gimana ya, Pak? Anakku lagi sakit loh, Pak, gara-gara kebanyakan makan ginian. Ya kalau mau Bapak salah maafin ya dah. Lain kali ya jangan makan Bapak bakso Bapak ono lagi dah gitu. Bapak bisa tanggung jawab nggak, Pak? Ya kan jauh kemana nih Bapak mah. Ya namanya orang kuliah dagang itu paling dapatnya 20.000, 30.000 paling gede Bapak. Terus anak saya gimana itu? Mana tuh lihat ya tuh. Udah segini-gini tuh. Ada kali 50.000. Pak, nggak cukup buat biaya Iya ICU. makanya dari itu. Untuk biaya ICU aja nggak cukup, Pak. Ya pokoknya mudah-mudahan biar cepat sembuh aja Neng lah. Bapak minta maaf dah kalau mau Bapak salah jualan gitu. Sahabat tangguh, kita sudah simak sama-sama. Kakek orangnya sabar banget ketika tadi agent kita sedikit menuduh
dagangan kakek kalau dagangan kakek itu nggak sehat. Tapi dengan sabar kakeknya bilang, ya udah kalau saya salah saya minta maaf gitu. Sekali lagi kek, kami minta maaf karena kami sedikit menguji kesabaran kakek, keikhlasan kakek, serta kakek adalah orang yang pantang ngemis. Dan hari ini dagangan kakek akan kami borong 1 juta rupiah dan akan kami berikan sedikit hadiah yang mungkin bisa membuat kehidupan kakek menjadi jauh lebih baik. Sekarang kita turun. Saya juga nggak tega ngeliat anak saya sakit, makanya saya protes ke sini karena setahu saya dia belinya di sini terus. Kalau nggak di sini terus juga saya nggak bakal protes ke bapak. Kan Mana dia duit bilang, saya "Bapak, habis." mana tahu anak Neng yang belajar di bapak itu yang mananya. Mana tuh Neng ya? Uang habis, anak sakit. Ya Allah. Kek masih ada? Ada nih. Mau dong? Beli banyak, Mbak. Mau. Mbak, hati-hati mbak. Hati-hati mbak. Agak-agak baksonya. Terima kasih. Ada yang urus anak dua-duanya. Hati-hati mbak. Kenapa, Pak? Tahu katanya anak Sindang itu katanya makan bakso katanya kuyang-kuyang. Makan Kayak bakso anak kan? kuyang-kuyang. Iya. Makan bakso Bapak. Iya. Terus Bapak marah-marah nggak? Kagak mau apa marah. Saya bilang bapak minta maaf kalau mau bapak salah. Iya. Mungkin dia Ya. salah orang kali, Pak. Ya makanya kan yang anaknya yang mana kan bapak nggak tahu. No. Bapak sabar banget nggak marah-marah. Ya mau ngapain sih marah-marah jualan kalau marah-marah kan nggak laku ada. Ini berapa seporsi? 1.000. Berapa? Satu ini 1.000. Ini tinggal berapa? Habis kalau belum matang lagi, belum itu matangin lagi itu. Ini jualannya ngeker. Emang nggak tahu pakai sendal bapak mana yang dari kecil. Kaki bapak kan begini hina itu. Tapi sebenarnya bisa pakai sendal kan? Nggak bisa. Tapi kaki miring begini pakai sendal. Yang sebelah lagi kan bisa. Ya masa pakai sendal sebelah. Oh ya Allah. Namanya siapa, Maaf? Pak Hadi. Pak Hadi. Iya. Ini kita ngobrol di situ ya, Pak. Aku sambil cobain. Jadi namanya apa sih manggilnya kakek, bapak, Ya panggil mah apa aja terserah. Bapak Hadi. Iya. Umurnya berapa? Umur 70. Oh kakek dong berarti. Iya, pokoknya Kakek mau apa aja Hadi. dah. Ini dagang ini udah dari kapan kan? Ada 1 tahun, kurang lebih dah 1 tahun. Banyak orang yang beli, Pak. Ya alhamdulillah karena banyak, kadang-kadang ya kalau lagi namanya juga dagang kan. Tapi ada yang suka curhat-curhat gitu sama Bapak, cerita kalau pengen dagangan kayak Bapak. Coba minta saran sama Oh, Bapak iya. gimana caranya Ya. supaya bisa jualan. Bapak bawa tongkat yang terus langsung duduk, udah mau jatuh ya bapak tolongin. Bapak pegang tapi jatuh terus. Tadi sempat mau jatuh orang. Iya. Bapak pegang dudukin lagi, jatuh lagi bapak tahan lagi. Kenapa mau bantuin, Pak? Ya orang gitu kan kasihan itu Meng. Peduli banget Bapak mau bantuin Ya. orang. Namanya juga sama manusia. Iya. Dia menolong. Dengan umur Bapak yang 70 tahun masih jualan. Kan masih banyak cara lain, Pak. Kayak orang-orang gitu. Ngemis misalnya. Enggak nih kalau gitu sih maaf boleh ya Bapak. Tapi kalau ada yang ngajakin mau nggak? Enggak mau nih. Anak ntar ngelarang lagi. Tapi berarti ini bahannya asli ya, Pak? Tapi Ya, suka ada yang ngajakin ini nggak sih, Pak? Apa tuh? Di itu aja, dicurangin aja, atau diganti sama yang lain. Suka ada yang ngajakin nggak? Ya ada tahu tadi siapa tadi dia nggak kenal Bapak. Ya ngomongnya juga pelan. Itu katanya pakai bahasa saya aja. Cuma dari saya makanya Bapak uangnya 700 terus saya 300. Wah, cuma pakai apa? Formalin apa? Pakai formalin apa? Jadi katanya bakso. Formalin? Iya formalin. Oh, Saya bilang nggak mau, saya takut. Takutin apa nih? Saya dagang mulai. Jadi ini kan udah 5 tahun udah nggak ada. Ya kalau kayak ya katanya kata kalau takut
Bapak jujur banget takut. Iya, gitu. takutnya yang baru aja. Iya, ya Allah. Biar banyak rezekinya dah ya. Ya, amin. Ini aku berapa ini? Ya, 3.000 nih. 3.000. Ini sisa bakso Bapak berapa? Itu nih. Kalau laku semua, Kalau laku semua ya ini 100.000, emang 100 biji. Semuanya? Iya, sama tahu-tahu. udah sama untungnya. Iya. Ini ziborong dagangan kakek 1 juta rupiah. Ya, alhamdulillah Neng, ya. Terima kasih Neng, ya. Terima kasih Neng, ya. Alhamdulillah. Biar berkah ya uangnya. Biar bisa nambahin modal sedikit-sedikit ya. Terima kasih, Neng. Alhamdulillah. Ziborong dagangan kakek 1 juta rupiah. Ya. Terima kasih, alhamdulillah Neng ya. Alhamdulillah. Iya, Ini alhamdulillah, kita dari Bapak tim dan- Pantang Ngemis GTV. Ya, oh iya, terima kasih Neng, ya. Terima kasih. Tadi sedikit mengetes kesabaran kakek, keikhlasan kakek, kepedulian kakek. Dan satu yang paling penting adalah kakek pantang ngemis. Jadi masih jualan, masih usaha walaupun Iya, iya, sedikit, iya. tapi buat kakek itu halal, ya kan? Kakek rumahnya di mana? Jalan Swadaya. Kita semua boleh main rumah kakek? Malu rumahnya rombeng. Ya nggak apa-apa. Terserah itu kalau mau. Boleh ya? Ya, boleh. Ya udah, yuk. Kakek Hadi merupakan sosok kakek yang tangguh, mengais rezeki dari mendorong gerobak tuanya, karena setiap bakso yang terjual bagaikan sebongkah nasi untuk keluarganya. Walaupun ia harus berjalan tanpa alas kaki, dan walaupun merasakan panasnya jalanan, itu semua ia lakukan untuk keluarganya di rumah. Keringat yang keluar dari dahinya, rasa pegal yang sering datang, adalah gambaran perjuangannya, pantang ngemis. Kita ngobrol di sini, Iya, iya. sini aja ya. Tinggal sama siapa di sini? Sama adek. Sama adek. Iya. Boleh duduk, Pak. Bapak mau ganti baju ya? Ini basah bajunya. Iya, masa ganti baju. Iya, boleh. Boleh ganti baju? Baik. Gerah ya, Pak? Nah, Masya Allah. Ini boleh tahu rumah siapa ini? ini kalau ini rumah adik. Kalau mau bapak, udah nggak ada yang dipakai, takut. Jadi Bapak tinggal di sini Iya. sama anak-anak. Tuh, anaknya boleh? Neng, Ya, siapa namanya? Herliana. Jadi Mbak Herliana yang mendampingin Bapak sehari-harinya gitu ya. Bapak diceritain tadi dapat apa sama Herlina biar Herlina tahu. Dapat apa, Pak? dapat rezeki dari GTV. Alhamdulillah. Jadi gini, Mbak Herlina, Bapak orangnya sabar, peduli, ikhlas, dan sedikit dapat rezeki tadi gitu. Kalau Mbaknya sehari-harinya ngapain? Ini di rumah. Ini pembantu rumah tangga. Kalau Mbak sendiri penghasilannya berapa, maaf sehari? Per bulan ya? Per bulan.
600.000. Berarti setiap hari kalau ada rezeki Bapak yang suka beli beras. Iya. Kalau hari ini sudah beli beras Bu? Tadi beli setengah liter. Setengah liter, cukup? Ya cukup nggak cukup, cukup-cukupin aja. Tapi alhamdulillah cukup. Bersyukur aja gitu ya, setiap hari bisa beli beras walaupun setengah liter, tapi itu yang disyukurin setiap hari. Kita punya hadiah buat Bapak sama Mbaknya nih, mudah-mudahan suka, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, ini dia. Ya. Dapat rezeki ya Allah, alhamdulillah Neng. Lihat Mbak, ada terigu, ada minyak goreng ya. Alhamdulillah. Ada apa lagi nih? Ada beras 1 karung. Hari ini sudah pada makan belum? Belum. Belum. Terus dari tadi anak-anak makan apa? Cilok bapak gak habis. Jadi dikasih makan anak. Ya ampun, digadoin gitu Iya. semuanya. Ya Allah, sekarang udah punya beras tuh. Ya, alhamdulillah. Ada telur, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sebelumnya mohon maaf, boleh tanya soal ibu? Ibu, sekarang ibu ada di mana? Di Kerawang. Boleh cerita sedikit kenapa akhirnya ibu meninggalkan rumah? Waktu itu Bapak kan sakit, berobat ke Bekasi, sudah sembuhan itu 2 pulang, Bapak belum bisa cari kerja, Bapak langsung ditinggal sama dia. Anak-anak waktu ibu tinggalin umur berapa? Ada yang satu tahun lah, yang kecil itu. 1 tahun. Iya, kalau ini 3,5 tahun tetesnya. Itu 3 tahun ibu. Sampai akhirnya bapak yang merawat kedua anak bapak. Yang merawat Bibi. bibinya. Oh, bibinya boleh? Iya. Boleh dipanggilin bibinya? Uzi, ya Allah, boleh duduk di sini. Jadi selama ini bibi yang merawat Neng sepeninggalan istrinya. Kenapa akhirnya bibi mau merawat kedua anak bapak? Bibi baik banget, luar biasa. Sayang nggak sama bibi? Sayang. Mumpung bibi masih ada nih. Mau ngomong apa sama bibi? Terima kasih, Bi. Udah ngurusin Neng. Itulah yang namanya persaudaraan. Apapun yang saudara kita rasakan, ketika dia sakit, kita pun merasa sakit. Ketika dia kekurangan, dan bila kita ada, kita pasti akan mau membantu. Biar sehat ya, Bibi. Ya Allah, biar panjang umur. Berkahnya luar biasa, ngurusin 2 orang anak. Kamu juga mudah-mudahan bisa nyenengin Bibi, ya. Kalau Bapak, Terima kasih, ada yang ngurus anak dua-duanya. kasihan ngeliat Bapak setiap hari jualan. Neng bisa lihat sendiri, gak pakai alas kaki kemana-mana. Besarin Neng, besarin adik Neng, luar biasa. Apa yang udah Neng kasih ke Bapak sampai saat ini? Belum. Harapan Neng apa sih? Pengen ngerawat bapak. Pengen ngerawat Bapak. Kalau Neng sendiri punya cita-cita nggak buat usaha lainnya?
Saya kepengen dagang sosis, bakar gitu. Apa itu? Ini buat teteh, buat neng sekeluarga. Terima kasih ya Allah. Ini mudah-mudahan bisa meringankan beban ibu sekeluarga ya. Makasih ya. Alhamdulillah nih ya. Bapak iya sama-sama nih, sama-sama. Alhamdulillah bisa jualan minuman di rumah ya. Mudah-mudahan penghasilannya bisa bantu Bapak. Ya. Sehingga Bapak bisa mengurangi jualannya, bisa jualan di rumah juga ya. Bisa jadi penyemangat hidup buat keluarga Bibi dan Bapak semuanya di sini. Ya. Dengan umur kakek yang mungkin sudah dibilang tidak lagi muda, tapi masih punya semangat yang tinggi, meskipun tanpa menggunakan alas kaki setiap harinya, tapi masih punya semangat buat jualan, buat bisa nyenengin anak, nyenengin cucu. Dan Bapak pantang sekali ngemis. Ya. Alhamdulillah. Sedikit rezeki buat keluarga Neng diterima. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Buat Bibi juga mungkin bisa pakai untuk keperluan yang lain, rumah tangga dan sebagainya ya. Bisa sedikit meringankan beban di rumah ini ya. Banyak terima kasih nih. Sama-sama. Amin, amin. Sahabat tangguh, luar biasa. Hari ini kita belajar dari keluarga Bapak Hadi. Sahabat tangguh bisa lihat dengan kondisi kaki yang tidak normal seperti kita. Tapi dengan sabar, dengan ikhlas ia jalani, ia dorong gerobaknya setiap hari meskipun hanya untung 30.000 sehari. Luar biasa. Mereka tidak bisa memilih untuk terlahir kekurangan. Dan hidup adalah tentang bersyukur. Beberapa orang bertahan dalam keterbatasan. Beberapa orang yang lain berjuang untuk sekedar hidup. Dengan ikhlas, dengan sabar, tanpa mengeluh, pantang ngemis. Saya Zia Alatas, sampai jumpa. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Kita telah merepotkan. Ya. Pamit dulu. Terima kasih Kakek Hadi. Semoga kami semua hari ini belajar bersyukur bahwa keterbatasan tidak membuat patah semangat. Assalamualaikum. Sehat-sehat ya. Walaupun usianya sudah tua, Pak Hadi tetap dia mau bekerja. Jadi Bapak Hadi berhak mendapatkan hadiah dari Pantang Ngemis. Terima kasih Pantang Ngemis dan JTV.